Bagaimana cara memperbaiki hati supaya tidak fasik? Bagaimana cara memperbaiki hati agar tidak fasik? Iya Pak Kiai. Fasik itu pelaku dosa besar, namanya fasik. Maksudnya agar hatinya lebih tentram, lebih dingin, lebih kuat imannya gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu? Iya Pak Kiai. Sebenarnya ada kan lagu yang diyakini gubahan para wali songo, yaitu lagu Jawa. Tombo ati iku limo sakwernane. Tombo ati itu obatnya hati. Iku limo sakwernane, ada 5 macam. Maca Quran angan-angan sak maknane. Pertama baca Al-Quran dengan mempelajari artinya juga, memahami artinya juga. Jadi kalau baca Quran jangan sekedar dibaca saja. Memang membaca Al-Quran paham tidak paham itu tetap dapat pahala. Tapi kalau sekedar baca Quran nggak tahu artinya, kurang bisa mengobati hati yang sedang duka atau sedang bingung ya. Jadi kalau kepingin lebih daripada sekedar membaca, kalau belum bisa mengaji tafsir, cobalah sedikit baca terjemahannya. Kan ada kan terjemahan Departemen Agama yang lama itu sudah bagus dan itu sudah banyak yang sesuai dengan tafsir-tafsir yang mu'tabar, walaupun ada beberapa catatan saja. Itu dibaca. Nah, kalau ingin memperdalam barulah belajar kepada ulama ahli tafsir. Kaping pindho salat wengi lakonono. Nah, ayo salat malam. Salat malam itu apa saja biasanya yang dilakukan? Pertama salat tahajud. Ambil salat tahajud 2 rakaat. Kemudian salat witir. Salat witir 3 rakaat. Caranya mengambil 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat. Kalau mau berapapun salat malam boleh-boleh saja rakaat. 2 terakhir ditutup 1. Begitu caranya. Apalagi para santri hendaklah melakukan sholat malam, itu akan menenangkan hati. Kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Yang ketiga, hendaklah kalian atau kita ini bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh. Begitu. Kalau kita melihat orang-orang soleh, entah dari kalangan para ulama atau orang-orang ahli ibadah yang benar-benar memahami tata cara beribadah secara baik, walaupun bukan ulama yang fuhul atau yang ternama, tapi ada orang yang ahli ibadah, senang di masjid, senang majelis taklim atau memimpin sholawat. Nah, kita kumpul dengan mereka, ya itu bisa menenangkan hati. Itu kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Kaping 4 kudu weteng ingkang luwe. Ndaklah aktif puasa minimal Senin Kemis. Kalau dalam keadaan hatinya gundah, hendaklah belajar puasa Senin Kemis. Ini minimal. Syukur-syukur kalau juga melakukan puasa Ayyamul Bid. Kapan itu? Setiap bulan Hijriyah ini ya, bulan Islam, tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid, yaitu pertengahan bulan. Berarti 3 hari ya, itu dilakukan juga. Atau syukur-syukur kalau ada yang senang mampu, namanya Saumu Daud, puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, terus begitu dalam seumur hidupnya. Itu bisa menghilangkan hati yang sedih, susah, katanya orang sedang gabut gitu ya. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Nah, yang kelima ini zikir di malam hari, di samping sholat malam juga melakukan zikir. Zikir ini boleh dilakukan sebelum tidur, boleh juga tatkala bangun malam. Jadi kalau orang kepingin hatinya tidak gundah, hatinya tidak sumpek,
maka menjelang tidur itu hendaklah dia wirid, zikir, mau baca istighfar, baca sholawat, baca subhanallah, baca apa saja sebelum tidur, atau baca ayat-ayat Al-Quran. Ini bagus. Bahkan para ulama salaf itu kebanyakan mereka tidurnya bukan karena niat tidur, tapi mereka itu membaca zikir sampai tertidurkan. Beda loh ya, niat tidur dengan tertidurkan karena baca wirid. Para ulama salaf seperti itu. Nah ini 5 amalan tombok hati, namanya juga tombok apa? Tombok obat. Obatnya hati yang sedang luka, sedang duka, sedang gabut, itu 5 perkara tadi.